Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang masih setia selalu mendengarkan siaran-siaran dari Silaturahim untuk Anda di daerah Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek melalui gelombang AM 720. Dan juga bagi Anda yang dimanapun berada, Ikhwan akhwat di Batam dan sekitarnya, Semarang, Sukabumi, Banyuwangi, Palembang, Bondowoso, ataupun Anda yang dapat mengakses siaran-siaran kami melalui siaran streaming Rasil ataupun channel YouTube-nya Rasil, yaitu Rasil TV. Kami hadir saat ini dalam acara Sejarah Islam di Nusantara. Kita berjumpa lagi di hari Ahad sore ya, pekan ketiga dan keempatnya setiap bulannya kita menghadirkan acara Sejarah Islam di Nusantara, mengupas sejarah-sejarah untuk kita kaji, untuk kita pelajari supaya bisa melangkah ke depan lebih baik lagi. Bersama narasumber kita, Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Saya saat ini sudah berada di kediaman beliau. Kita akan mengupas satu sejarah yang menjadi tonggak perjuangan patriotik masyarakat Bandung. Nah, karena peristiwanya ini terjadi di akhir bulan Maret, yaitu Bandung Lautan Api. Ya, kita sapa narasumber kita, Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak, kabarna pangestu? Alhamdulillah, berkat doa dari seluruh para pendengar dan para pemirsa, sampai hari ini masih sehat. Masih sehat ya? Masih bisa beraktivitas, membantu UIN di pastanya ataupun masyarakat yang lain yang masih ikut membutuhkan ceramah-ceramah. Kalau kegiatan mengajar masih ada Pak? Masih di UIN. Di UIN ya? Iya. UIN Bandung? Iya. Selain itu ya kegiatan-kegiatan ceramah-ceramah gitu ya, seminar, mengisi acara. Ya karena baru 87. Baru 87 ya? Belum 100. Belum 100. Saya minggu yang lalu Pak ke Malaysia. Iya. Bagaimana melihat sosok Mahathir Muhammad. Iya. Jadi 2019 itu usia 94. Maka Tapi terlihat seperti masih 50 tahun. Iya. Ceramahnya masih, Iya. pidatonya masih, suaranya masih. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah ya. Terima. Ya, kita harus suka, jangan sering batal wudhu. Insya Allah air wudhu itu menyegarkan badan, menyehatkan badan. Tapi Pak Mansur kalau olahraganya apa Pak? Olahraganya sholat malam itu. Salat malam, subhanallah, itu olahraganya. Qiyatul malam. Qiyamul lail itu mengurangkan tidur, itu menyehatkan juga. Jadi kalau kita tidur kebanyakan nggak baik. Tidur kebanyakan juga nggak baik ya? Iya. Jadi Allah sudah memberikan takaran di usia yang tinggi itu sebaiknya jam 2 itu kebangun gitu. Dan kebangun itu bukan untuk tidur lagi. Apalagi menggunakan pil tidur. Iya, iya. Lebih baik dimanfaatkan untuk berdialog dengan Allah. Itu Tulus. lebih baik. Dengerin Agus Susilo. Jadi kurangi tidur. Kayak buah, kalau terlalu matang busuk. Iya. Orang juga kalau terlalu banyak tidur nanti bisa busuk matanya. Iya. Jadi itu yang budaya yang saya budayakan atau didawamkan. Didamamkan. Jadi tidur juga bisa membuat penyakit. Iya. Tidur juga bisa menyehatkan. Tapi aturan Allah itu jadikan takaran akan membuat kita diberikan panjang usia tapi tetap sehat. Kalau para pejuang-pejuang dulu Pak di zaman kemerdekaan itu mereka tidur nyenyak nggak sih Pak ya? Para pejuang ada zaman Rasulullah ketika perang Badar itu sahabat-sahabat ditidurkan oleh Allah. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa para sahabat dengan pertempuran tidur? Jawab Allah, Rasulullah
itu untuk menghilangkan rasa takut. Maka Allah menidurkan sebentar, nanti bangun lagi menjadi hilang rasa takutnya. Tidur itu juga bisa membuat kita sehat, itu istilahnya. Jadi kita tidak kehilangan rasa takut karena melihat di dalam perangan itu lawannya begitu hebat. Iya. Itu metode, cara, teknik Allah membuat para pejuangnya tetap berjaya. Di antaranya tidur sejenak. Tidur sejenak, Iya. jangan tidur terlelap. Kalau terlelap nanti bisa kalah. Baik, Pak Mansur, kita akan mengangkat satu peristiwa patriotik Iya. dan peristiwa bersejarah, Iya. Bandung Lautan Api. Iya. Kalau saya mungkin sejarahnya belum begitu tahu waktu kecil, Iya. tapi lagunya sudah tahu. Waktu Iya. SD itu udah tahu, kelas 2 SD itu lagunya udah tahu, halo halo Bandung. Tapi sejarahnya belum tahu ini lagu apa sih gitu. Hanya dinyanyikan saja. Iya. Nah, mudah-mudahan generasi sekarang masih tahu lagu itu ya. Nah, Iya. sekarang kita akan membuka sejarah sebenarnya kenapa disebut patriotik dan peristiwa yang kalau bisa dikatakan ini sejarah penting untuk perjuangan bangsa Indonesia ya, Pak Mansur ya. Bagaimana mengawali kita membahas Bandung Lautan Api ini, Pak? Ya, Bandung Lautan Api itu sebenarnya kelanjutan dari peristiwa 22 Oktober yang dinamakan sekarang Hari Santri. Iya. Itu karena Hasyim Asy'ari sebagai ketua PBNU itu tidak bersedia untuk membiarkan penjajah mendarat dan akan menegakkan penjajahan kerajaan putusan Belanda berlangsung kembali. Karena sudah tekad proklamasi, lalu timbullah dikerahkan para ulama dengan sabilahnya, para santri dengan Hizbullahnya. Lalu di luar keputusan pemerintahan yang akan mengadakan diplomasi, lalu mengadakan pertempuran menyerang Surabaya, menjawab tantangan Inggris. Dan itu tanggal 22 Oktober dilanjutkan setelah adanya 7 November. Umat Islam menyatukan tekad dalam bentuk membangun satu wadah kebersamaan pada politik yang dinamakan Masyumi. Lalu keputusan Masyumi itu jihad fisabilillah menentang segala bentuk penjajahan. 60 juta umat Islam siap bertempur melawan penjajah. Pada waktu itu begitu. Nah, itu ulama. Ulama yang dulu itu mengadakan politik praktis yang begitu. Tidak mau ikut keputusan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang akan mengadakan diplomasi. Terjadilah pertempuran di Surabaya yang memakan korban yang besar, tetapi tidaklah menjadi masalah bagi rakyat pada waktu itu. Karena gugur adalah merupakan satu kehormatan bagi bangsa yang cinta kepada kemerdekaan. Itu. Semboyannya, kami cinta damai, tapi kami lebih cinta pada kemerdekaan. Untuk para kiai-kiai itu mengatakan lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Nah, dari Surabaya nanti lalu timbul pertempuran tanggal 9 Desember itu, dan juga nanti ada pertempuran lagi tanggal 15 Desember di Ambarawa. Kalau 9 Desember di Bojong Kokosan. Kabarnya Inggris menduduki Bojong Kokosan karena di sana ada tambang Cikotok. Dan tambang Cikotok itu selama Belanda menguasai sana, menggali itu sampai tertimbun sampai 5 ton emasnya itu. Nah, itulah maka Inggris mengorbankan seorang perwira tingginya untuk mengambil emas yang 5 ton tertinggal pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang belum tergunakan, belum terangkat, itu diambil.
Dan adalah pertempuran yang dahsyat, rakyat, Hizbullah, lalu PKR, keamanan rakyat, TKR. atau Badan Keamanan Rakyat, TNI sekarang. Itu bersama-sama. Tidak ada yang namanya, ulama, kamu harus mundur, nggak ikut politik praktis. Gitu. Tapi justru pada waktu itu, ulama ikut serta, ikut membantu TNI bertempur, ikut di depan menghadapi penjajahan yang akan menegakkan penjajah. Walaupun senjatanya, mesin perangnya dahsyat, tapi lebih hebat, lebih dahsyat tekad kemerdekaan. Itu hanya dimiliki oleh ulama-ulama yang mengerti bahwa jihad itu merupakan kewajiban yang tidak bisa ditolak. Maka bagaimanapun yang dimiliki, artinya senjata yang dimiliki, tapi dia maju terus. Sehingga Inggris gagal menguasai Bojong Kokosan. Kita harus bisa membayangkan pertempuran Bojong Kokosan itu bukan pertempuran lokal. Dianggapnya perang lokal. Padahal yang dilawan internasional. Ya Belanda, ya Inggris yang didukung oleh Amerika, Prancis, dan Rusia. Ini karena mungkin Belanda tidak mau mengakui itu sesuatu. Itu karena sekutu. Kalah, ya? Itu sekutu. Bayangkan kita dengan senjata seadanya melawan kekuatan internasional. Sejarahnya dinamakan sejarah lokal. Apa benar tuh? Padahal lawan sekutu ya. Itu sekutu. Bukan sebesar kutu, tidak. Ini kesatuan. Allied Forces itu dilawan. Betapa mungkin ini sekutu malu ya, kalau ingin mengatakan sejarah yang sebenarnya. Iya. Itu kalah orang Inggris. Baru menang perang, Jerman dikalahkan, betul. Italia dikalahkan, Jepang menyerah. Tapi rakyat Indonesia dengan senjata seadanya dia melanjutkan perang. Berani melawan penjajahan, lebih baik mati berkalang tanah daripada dijajah. Tekad kemerdekaan yang luar biasa. Sayangnya itu orang Indonesia sendiri mengakui itu lokal, dianggap sejarah lokal yang dilawan internasional. Kok nilai sejarahnya jadi lokal? Hanya karena Bojong Kokosan. Apa tidak ada pertempuran-pertempuran yang namanya Waterloo atau di mana-mana pertempuran di luar negeri itu merupakan desa-desanya. Sama, ini lebih hebat. Itu kita melawan ABCD front. ABCD itu A itu Amerika, itu B-nya itu British. Itu D-nya itu C itu China. China nggak ikut proklamasi. Karena masih gabung dengan Sang Kaisek. Betul. Lalu yang D-nya itu Dutch Belanda. Nah mereka mau satu kesatuan melawan kiai-kiai di Bojong Sukabumi itu. Kiai Sukabumi itu kalau dilihat pesantrennya apa itu? Kampung gitu ya. Ya sudah kompong-kompongnya nggak puguh. Gitu. Tapi itu yang namanya Pentagon kalah. Ya kan? Kalau di Inggris apa nama Pentagonnya? Itu kalah dengan kiai-kiai yang dari Sukabumi. Dan korbannya juga kan dari pihak mereka ya komandan-komandannya ya. Iya, itu bahkan perwira tingginya. Perwira tinggi. Namanya lupa saya. Lalu nanti dari sana 9 itu. Jadi Inggris itu kan marah gitu ya. Kehilangan di Surabaya. Lalu menyerbu ke situ. Akhirnya dia juga perwira tingginya hilang lagi. Sedangkan dalam pertempuran yang di Jepang, pertempuran di Italia dan juga di Jerman, apakah ada perwira tinggi mati? Tidak. Nah di sini satu keajaiban luar biasa, bangsa Indonesia itu kuatnya tidak terhitung sebenarnya, tapi dalam sejarahnya merendahnya alhamdulillah.
lalu dari sini, Tapi rakyat sekarang harus tahu Pak Mansur. maka itu kita Iya. dibuat api sejarah ini Betul. supaya mengerti nilai-nilai kesejarahan kita. Nah, itu jangan sampai dinamakan Palagan Bojongkokosan, dituliskan dengan nama desanya saja, dengan pengertian pertempuran di tempat yang kecil itu. Bukan siapa dan siapa, dengan siapa kita berantem, kita bertempur. Gitu. Jadi kalau kita membuat evaluasi, analisa, interpretasi, itu yang benar dong. Gitu. Jangan sampai, itu mah kiai-kiai di Bojongkokosan wungkul, gitu. Itu sekarang Inggris, nah Inggris itu di belakangnya siapa? Belanda itu siapa? Itu masih pakai nama sekutu. Kalau pengen disitirin begini, apa sih Bojongkokosan? Cuma lawan Inggris, lawan Belanda. Padahal itu, wah, Kekuatan internasional Iya. dilawan, dijadikan istilahnya perang lokal. Kekeliruan sejarah penulisannya itu kan betul-betul pas, ya, merupakan masa lalu yang benar-benar actually happen gitu, yang benar-benar terjadi. Hanya pemilik sejarah tidak bisa menghargai sejarahnya sendiri. Gitu. Ini itu menganggap sejarah yang lewat ya biar lewat. Itu hanya milik generasi yang lalu, bukan untuk kita. Itu cermin, itu pelajaran, itu merupakan satu anugerah Allah yang harus tetap diabadikan di dalam ingatan-ingatan kita sebagai bangsa yang pernah dimenangkan oleh Allah. Ini yang kelirunya, itu menghargai itu. Wah, itu kan ABRI yang benar. Lalu dianggap itu sudah final karena kita sedang zaman partai politik. Bukan begitu cara mengajukannya. iya. Zamannya saat itu ulama dan ABRI menyatu, dan yang namanya wanita ikut juga bertempur. Itu ada Laswi segala macam. Jadi jangan sampai kita itu menganggap peristiwa Bojongkokosan kecil. Nah, kita pindah sekarang. Itu 9 Desember. Iya. 15 Desember di Ambarawa. Kalah. Ambarawa itu siapa yang melawan? Itu ya Munawir Zazali. Menteri Agama itu dari Hizbullahnya. Saifuddin Zuhri. Iya. Bapaknya Menteri Agama yang sekarang ada masalah. Maaf, punten-punten. Iya. Dia putra yang ke-10. Bapaknya dulu pejuang. Iya. Itu pejuang yang luar biasa ke depan. Bersama Kiai Mandur, bersama dengan Kiai Muslih. Itu merebut, menurut Ambarawa, tidak ada perintah TNI. Itu politik praktisnya ulama-ulama. Ulama menggerakkan rakyat. Ya, Hizbullah, Sabilillah, Laskar, merebut Ambarawa. Baca di Quran itu. Iya. Ini yang saya kutip gambar Qurannya itu. Itu tidak ada. Baru setelah Ambarawa diduduki, lalu lapor kepada TNI, TNI baru datang. Ini keterangan yang dulu, yang diakui oleh Pak Munawir Zazali juga. Waktu saya tanya, itu interview, Iya. itu Pak Mansur, ketika saya masuk bersama Pak Saifuddin Zuhri dan Hizbullah yang lain, bersama Kiai Mandur, bersama dengan Kiai Mukhlih, itu semuanya kiai dan santri, tidak ada kesatuan lain yang itu. Hanya sifat para kiai ini ikhlasnya, a'udzubillah. Iya. Yang namanya kanonnya, bus, truk-truknya segala macam yang dipakai itu, antara yang ditinggalkan oleh Inggris itu nggak dibawa pulang ke pesantren. Biarkan aja. Nggak diberikan pada TNI. Iya. Padahal itu rampasan perang ya. Ya rampasan perang gitu. Itu karena hal-hal semacam itu akan membawa masalah. Dia hanya ingin mendapatkan pahala, Betul. bukan bintang gerilyanya, bukan apanya, tapi Allah yang memberi.
kembali lagi ke kampung, kembali ke pesantren kan begitu. Nah, akibatnya dituliskan yang bertempur itu bukan kiai, bukan ulama, gitu. Nah, kemudian ada Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api kan zaman Syahrir juga. Tidak dibolehkan untuk menghadapi Inggris, supaya diserahkan aja Bandung kepada Inggris, gitu. Dan akan diselesaikan dengan perundingan. Tapi rakyat kan tidak bisa melihat Bandung yang dicintai itu. Lalu Nasution yang memimpin waktu namanya belum ada nama Siliwangi kan, belum, gitu. Masih juga PKR itu. Yeah. Lalu dengan adanya ultimatum Bandung Selatan harus diserahkan, rakyat bergerak melawan. Itu Isola itu yang sekarang namanya itu UPI, Universitas Pendidikan Indonesia itu. Yeah. Itu di situ tuh para pimpinan partai, kalau sekarang partai, Yeah. Kiai Isya Asy'ari, lalu Jerman dan segala macam. Jerman nama orang, nama Masyumi itu, pimpinan Masyumi itu pada rapat di sana untuk menentukan ketika sudah proklamasi, karena waktu itu belum ada HP, belum ada telepon yang baik. Yeah. Lalu apakah betul proklamasi sudah, sampai akhirnya sudah, di situ diputuskan kita memberikan bendera merah putih. Merah putih yang pertama itu ada di sekarang BJB. Itu bendera merah putih itu yang dikibarkan itu milik Kiai Isya Asy'ari. Tapi kan itu karena yang kok Kiai punya merah putih, kan aneh kan itu. Yeah. Jadi dianggap tidak bersejarah. Nanti stasiun kereta api juga dikibarkan bendera merah putih. Nah, ketika Inggris masuk kota Bandung, maka mereka itu menuntut semuanya untuk ditinggalkan oleh pejuang-pejuang kita dan menyerahkan Bandung ini kepada Inggris. Rakyat kan tidak mau, walaupun pada waktu itu ibu kota kita di Jogja, Sultan Syahrir menginstruksikan jangan terjadi pertempuran. Yeah. Tapi Nasution sebagai pimpinan kemiliteran di sini komando. Di situ ada perbedaan pandangan kan antara Sultan Syahrir dan Nasution. Jadi para kiai dengan itu tetap ingin bertempur dan menggunakan semua kan yang namanya tentara peta berubah menjadi TNI. 5 Oktober sudah menjadi 5 di TNI pada itu, lalu ya bertempur, ya melawan. Nah, yang pusernya, yang pendorongnya itu adalah pusternya adalah kiai. Para kiai. Nah, kiai itu nanti mengeluarkan instruksi daripada Bandung itu diduduki oleh penjajah, maka lalu dia akan pembakaran. Rakyat itu membakar rumahnya sendiri-sendiri. Saya ada satu sumber cerita juga Pak Mansur. Jadi ketika Nasution itu menginstruksikan, kan di situ Laskar berkumpul, mantan peta juga berkumpul, TKR berkumpul, ada pimpinan daerah di Bandung itu namanya Rukana ya, yang mengatakan bahwa ya kalau bisa Bandung ini dibanjiri air, cuma salah nyebut. Akhirnya dibanjiri api. Ini kan yang mengatakan Bandung Lautan Api itu di sini Sumirah Jati. Sumirah Yati itu istrinya ya? Itu Pak Aruji. Pak Aruji itu dari Syarikat Islam. Itu bicara istilah Bandung Lautan Api ketika stasiun diduduki oleh itu Inggris. Stasiun Hall. Kereta api itu. Iya, stasiun Hall. Iya. Ya sekarang pakai nama Hall. Oh, sekarang pakai apa? Nah, itu kan tanggal 3 bulan 12 45. Belum tanggal 23 Maret. Masih Desember ini. Ini sebelum ada Bojong Kokosan. Bojong Kokosan tanggal 9. Gitu. Lalu karena Bojong Kokosan sudah pertempuran begitu hebat, lalu Bandung harus siap untuk bertempur waktu itu.
Nah, penggerak wanita itu adalah namanya Sumirah Yati, istrinya Pak Aruji Kartawinata. Itu istilah lebih baik jadi landungan api daripada serang pada penjajah. Ini semua dalam kedaulatan rakyat. Itu. Jadi istilah Bandung Lautan Api itu dari orang SI, Syarikat Islam. Tetapi karena itu Syarikat Islam diganti dengan orang lain. Karena ada Islam-Islamnya. Iya gitu, kan aneh. Nah, Bandung Lautan Api kalau kita lihat dari penggunaan kata ini kan seperti majas ya, majas hiperbola ya atau metafora gitu menggambarkan Bandung itu terbakar, Bandung yang terbakar gitu. Nah, ini gimana Pak Mansur? Itu beda dengan Surabaya, beda dengan Semarang, beda dengan Ambarawa. Kalau rumah-rumah mereka terbakar karena dibom. Kalau ini dibakar. Itu. Nah, ibu saya tanya, Bu, sahab Bu, menyuruh pembakaran itu. Ya waktu itu hanya satu yang diingat-ingat orang rakyat itu Presiden Soekarno. Jadi nggak dikenal Nasution, belum kenal. Gitu. Yang ngetop itu Bung Karno aja. Gitu. Waktu itu, jadi Bung Dirman juga belum gitu. Jadi yang dikenal tuh presiden aja gitu. Lalu dibakar. Setelah dibakar kumaha. Gitu. Kata presiden juga hanya bakal diganti ku pemerintah. Begitu. Yang rakyat itu betul-betul setia kepada pemerintah itu. Jadi bagaimanapun sampai rumah sendiri dibakar mah enggak. Gitu. Dan itu pada membakar gitu. Ya, terutama di daerah selatan, yaitu daerah Tegalega itu, ya rumah rakyat banyak yang dari bahan-bahan yang mudah terbakar, maka dibakar semuanya. Nah, ketika Inggris melihat api yang menyala begitu dahsyat, dia kan bisa mengukur bagaimana semangat rakyat untuk merdeka. Ini rumah aja dibakar apalagi gitu ya. Nah, itu tidak ada. Menurut penelitian, menurut pandangan saya, melihat sejarah, hanya Bandung, hanya rakyat Bandung yang mempunyai tingkat pengorbanan yang sangat dahsyat. Dia tidak melihat dan tidak memikirkan sesudahnya bagaimana. Tapi yang penting adalah menyelamatkan kemerdekaan dengan menyalakan api kemerdekaan. Ini api sejarah yang benar-benar menyala di Bandung. Berarti masyarakat waktu itu, Pak, ini adalah api kemerdekaan gitu. Iya, benar. Jadi rakyat tuh, ya memang mengungsi. Pak Mansur bisa menggambarkan bagaimana kagetnya pasukan sekutu, Belanda, Inggris? Ya tidak berani maju. Karena api itu merupakan satu kemarahan rakyat. Kalau dia masuk situ, akan terbakar. Lalu ada gudang senjata juga yang dibakar ya? Ya itu yang di agak selatan lagi. Nah itu kan. Yang bisa bayangkan betapa rakyat itu mempunyai satu kesatuan tindakan dan kecintaan kepada kemerdekaan dan komando kepada kemiliteran yang waktu itu dipegang oleh Nasution. Walaupun rakyat belum kenal Nasution, maaf. Ini. Tetapi semua sudah setia. Nah kebetulan kakak putra ibu yang tertua itu ikut di dalam kemiliteran, gitu. Maka lalu tahu nama Nasution, tahu yang Kusasi, tahu yang itu dibakar, lalu mengungsi. Ya tentu bergeraknya agak pelan-pelan, artinya tidak langsung sampai ke selatan Pengalengan jauh gitu. Ya ke Rancaikek dulu, lalu di Cicalengka, terus sampai ke sana gitu. Sampai ke selatan lagi. Yang menjadi pemikiran yang tidak logis sekarang gitu ya. Rakyat yang datang di kampung sana, yang didatangi pengungsi itu mangga saja. Menyambut. Iya. Jadi kalau sekarang kan berpikir dua kali. Itu kalau ada orang mengungsi, membuka pintu ya enggak. Tapi kalau dulu, Masya Allah, gitu. Jadi pada masuk ke rumah,
lalu tidur di situ, dan kemudian apa yang dimiliki oleh tuan rumah itu, ya makan ya nggak makan. Jadi ingat kaum Ansor. Iya. Jadi ya kaum Muhajirin dan Ansor, Ansor, ya. itu rakyat itu dibukakan hatinya oleh Allah. Sampai demikian tidak ada rasa berapa dan berapa. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan untuk jadi ketua KUA katanya 250 juta gitu. Kan aneh. Kalau dulu itu Masya Allah tidak ada yang begitu. Jadi semuanya pada apa ya, ditumbuhkan rasa keikhlasan yang tinggi, pengorbanan keikhlasan yang tinggi, dan kemudian tidak ada tuntutan. Iya. Ini yang menjadi apa? Menjadi kekaguman kita di masa sekarang. Apakah itu bodoh? Justru itu adalah anugerah Allah membuat mengerti dan dijalankan. Banyak orang sekarang ini mengerti tapi nggak menjalankan, kan begitu. Yang nggak ngerti justru dijalankan. Akhirnya salah. Nah itu. Jadi kita melihat Bandung Lautan Api, walaupun tidak menjadi tanggal nasional, gitu, tapi peristiwanya internasional. Hanya sistem penganalisaan, penghargaan, evaluasi terhadap peristiwa ini perlu didandani lagi. Iya, betul. Perlu diingatkan, Bandung Lautan Api bukan peristiwa lokal. Karena yang dihadapi tentara sekutu. Betul. Dan sekutu itu merupakan gabungan beberapa negara besar di Eropa. Kita dengan tenaga sendiri, tanpa bantuan ASEAN, tanpa bantuan apa-apa, melawan dengan bambu runcing. Hanya sekarang yang saya tidak sangat haru melihat bagaimana membuat kenangan itu supaya teringat kembali. Di bundaran yang namanya Sudirman, Iya. di Bandung Kana, itu bukan bambu yang runcing, tapi yang tumpul, bulat. Kemudian kalau di yang namanya Simpang 5, itu mestinya untuk Asia Afrika, tapi jamnya pun nggak jalan, mati. Bandung harus didandani yang benar untuk menjadi kota yang membangkitkan seluruh Indonesia dan Asia Afrika. Karena dari Bandung Lautan Api yang dinyanyikan itu, mari pun kita rebut kembali. Ternyata itu gemanya dibawa oleh tentara Inggris, dibawa oleh tentara ini. Betul. Bandung itu luar biasa. Iya, iya. Dituliskan oleh mereka-mereka dengan sejarah yang akbar. Betul. Kecuali kembali ke sini, Kecuali menuliskannya kembali ke sini. keliru, Di sini malah dialitkan. Kalau Surabaya ada Kiai Hashim Asy'ari, gitu. Dari Cirebon ikut bergabung sana. Dari sini kan ada Kiai juga, Kiai Jibaduyut, kan gitu. Itu juga Baduyut itu yang bisa mempunyai ilmu yang aneh, yaitu bisa ngangkuti senjata di gudang Belanda, itu dengan sehingga pasukan Hizbullah itu bajunya dan senjatanya itu bekas curi, apa yang ngambil dari gudang-gudang itu. Itu Kiai itu pinter ilmunya. Nah, Kiai itu kan Jibaduyut itu kan sakti. Ketika didatangi oleh dari yang namanya Syekhnya Khalil dari Madura, kan ditanya, datang situ, katanya di sini ada durian, kok nggak ada buahnya. Lalu dia itu nepuk pohon itu, malu ada tamu. Buahnya pada muncul semuanya. Nah, kesaktian semacam itu tidak pernah tertuliskan dalam sejarah. gitu ya. Maka kalau saya tuliskan bahwa Kiai Jibaduyut itu sampai bisa mengambil senjata-senjata dengan ilmu ketauhidan aja dan ilmu tasawufannya itu luar biasa. Gitu. Nah itu NU gitu ya, Iya, Nahdlatul Ulama gitu ya. Nanti kalau ada pertempuran penghargaan, ya itu memang NU
Ya saya tuliskan NU kan gitu. Masa saya harus mengatakan itu Muhammadiyah kan keliru gitu. Nah, tempat pertempuran Bandung Lautan Api itu di Tegalega, di sentralnya Hizbullah. Nah, di situ Muhammadiyah. Iya, iya, iya. Gitu. Nanti kalau saya ngamakan, oh itu Pesindo kan keliru. Itu Muhammadiyah. Jadi kita bisa melihat betapa hebatnya reorganisasi atau istilahnya apa, merekrut dalam waktu yang sangat pendek, siap bergabung, siap bertempur. Ibu-ibu itu siap menyerahkan apa saja yang bisa dimakan oleh para pejuang. Itu yang artinya kalau ada dapur umum itu ikut masak, ya sanggup. Itu. Dan yang putri-putrinya itu jadi palang merah atau ikut dalam laskar laswi itu. Itu bisa dibuktikan ketika ada G30S. Itu ada KAWI, Kesatuan Aksi Wanita, muncul menentang komunis. Kan juga gitu. Kalau ada KAPI, itu Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar, itu terjadi gerakan yang luar biasa, kekuatan dari pelajar gitu. Nah waktu itu juga begitu, pelajarnya itu menjadi TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar, gitu. Ada TP, Tentara Pelajar, gitu. Dan ada lagi macam-macam nama, tapi gerakan anak muda itu sesuai dengan tantangan zamannya, terbentuk dan sanggup untuk melawan. Jadi kalau sekarang LSM gitu ya, belum muncul. Nah, zaman itu sama dengan zaman yang sekarang ini dalam bentuk organisasi yang itu. Jadi kalau maksud saya, kalau orang mengatakan tidak benar, tidak logis, sama dengan sekarang nggak logis. Gitu. Jadi kalau kita melihat gerakan-gerakan di kemasyarakatan, lalu yang dinamakan rakyat itu relative deprivation, itu rasa tersingkirkan di dalam kehidupan kebersamaan, itu lalu justru merupakan kekuatan yang dahsyat. Itu waktu itu dihina oleh Belanda. Hei pribumi, kamu nomor 3. Nomor 2 tuh yaitu dinamakan bangsa-bangsa timur. Orang Cina lah ya. Ya, Cina, India, Arab itu. Itu. Lalu yang nomor 1 adalah Belanda. Maka yang Bandung dibagi 3 kan. Jadi kalau Jalan Merdeka sampai ke yang namanya Cicadas, itu untuk yang Katolik. Iya, makanya gerejanya gede tuh di Jalan Jakarta ya. Lalu kalau yang ini, yang namanya Wastu Kencana sampai ke Cimahi, itu untuk Protestan. Nah, tengah-tengahnya adalah Balai Kota. Sekarang kantornya Pak Odet itu, Balai Kota kita. Jadi, lalu nanti Islam di mana tempatnya? Islam itu dalam kaum itu. Ya, di depannya ada alun-alun Tegalega. Iya, bukan alun-alun Bandung yang sekarang dibuat oleh zaman wali kotanya Pak Ridwan Kamil, menjadi indah itu. Itu. Nah itu sebelah kulonnya kan ada masjid, sebelah wetannya ada bioskop gitu, supaya nggak mau berjamaah. Gitu. Nah sebelah utaranya itu ada penjara, dan sebelah penjara pasti ada kantor pos. Yang di penjara itu bukan orang-orang koruptor. Yang koruptor kan Belanda, penjajahnya. Tetapi yang di penjara itu ulama-ulama itu. Pejuang-pejuang. Iya. Oleh karena itu, kalau ada penjara, itu mesti dekat dengan kereta api. Gitu. Kenapa? Nanti kalau ada yang berontak, lalu kantor pos memberitahukan tentara di Cimahi datang dengan
kereta apinya itu langsung untuk mengejar kemana larinya pejuang-pejuang yang di penjara itu. Di tengah alun-alun, tata kotanya Belanda tuh ya, iya, menjajah. di tengah alun-alun pasti ada pohon beringin. Beringin besar. Belum ada Golkar, maaf. Itu Syajarut Thayyibah, pohon, karena di Islam itu ada pohon yang rindang, Iya. akarnya menghunjam, itu simbol Islam. Maka lalu disimbolkan di Indonesia itu bukan Nabi menyuruh begitu, tidak. Iya. Hanya orang-orang Islam Indonesia melambangkan itu. Kenapa? Karena Belanda juga punya lambang, yaitu pohon cemara, kan gitu. Pohon cemara itu sebagai pohon yang lambang mereka, gitu. Nah, saya menghina itu. Kan Natalan, nggak ada Natalan pakai beringin. Nggak ada, Pak. Punten, maaf. Itu. Jadi Natalan pohon itu. Nah, karena pohonnya cemara, maka orang-orang Indonesia itu juga membuat pohon simbolnya pohon beringin. Ya, itu primumi. Lalu jalan wastu dalam kaum, nah itu ada kabupaten, begitu. Jadi kalau penjara punya Belanda, mesti dekat dengan kabupaten supaya nanti kalau bupati akan memberontak, kamu tahu nih tempatnya sini. Kan, gitu. Jadi itu. Kayak di Garut, alun-alun Garut depannya penjara. Iya, mungkin di mana-mana. Di mana-mana ya. Iya, itu sudah model tipe kota buatan Belanda. Jadi kalau ada yang dari Wastu Kencana sampai ke Cimahi, kalau sama utara sampai juga Lembang, sebelah wetan, sebelah pulaunya gitu. Juga nanti dari Jalan Dago terus lurus sampai ke Lembang, itu untuk Katolik, kan begitu. Sedangkan ini dalam kaum sampai ke yang dinamakan Dayakolot. Iya. Jadi lalu di sebelah utara tidak ada masjid, tidak akan mungkin ada masjid, karena nggak boleh. Kan jangankan masjid, sama-sama gereja aja nggak boleh itu. Katolik harus sebelah sini, yang Protestan sebelah sana. Jadi kalau sebelahnya kan kota Madia itu, kalau di Wastu Kencana itu gereja Bethel. Kalau sini katedral dalam Jawa itu terus. Itu sedikit lagi sampai ke Jalan Riau itu ada gereja-gereja semuanya Katolik semua. Begitu. Dulu nggak boleh ada masjid. Apalagi ada pusdai, nggak mungkin. Pokoknya sekarang ada pusdai ya. Hanya kabarnya nanti di Jalan Cipaganti itu ada masjid. Itu karena Kemal Sumeker itu masuk Islam. Lalu dia membuat masjid di situ. Dibolehkan oleh Belanda. Masjid hanya sebelah Bandung Selatan. Masjid itu tidak ada yang banyak. Kecuali dalam yang namanya Sasak Gantung. Di situ ada Habib Usman. Gitu. Kenapa kok bisa di situ? Karena dia Arab yang pro Indonesia. Iya. Kalau Arab yang pro Belanda, itu Akateri di sebelah kantor pos itu. Iya. Jadi kalau pembagian itu Arab, Cina, lalu baru Belanda. Gitu. Jadi kalau ada serbuan, bentur Arab dulu. Iya, membentur Cina dulu, baru Belandanya di belakang. Gitu. Itu pertahanan mereka begitu. Oleh karena itu, ketika terjadi Bandung Lautan Api, itu di utara sangat langka gedung-gedung itu kebakar. Iya, karena Gitu. Lalu yang kebakar ya sini selatan. Gitu. Nah, sekolahan Islam itu dulu di dekat Masjid Agung, namanya madrasah. Nah, sekarang jadi toko-toko itu bagaimana prosesnya nggak tahu. Gitu. Jadi di situ. Jadi kalau setiap ada gereja, ada sekolahan Kristen atau Katolik. Kalau ada masjid, ada madrasah. Gitu. Jadi kalau terjadi Bandung Lautan Api di utara tidak, hanya beberapa saja yang bisa kebakar. Itu yang terbakar terbesar itu adalah Bandung Lautan Api di selatan, dari Tegalega sampai ke Dayakolot itu. Sampai ke Dayakolot ya. Iya, itu lautan api benar-benar. Gitu.
Nah walaupun sudah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Nah itu berarti kita itu tidak berarti sudah dibakar lalu kita lepas. Itu masih milik kita. Gitu. Hanya memberikan kesemangatan bahwa cinta kemerdekaan itu berani kita berkorban dengan apapun. Tidak sudi untuk direbut oleh penjajah lagi kan, penjajah datang tuh untuk mengambil lagi gitu. Iya, kan kembali lagi. Hanya menunjukkan satu sikap ketinggian, kehebatan, kemuliaan dari satu pengorbanan yang terdorong oleh cinta kemerdekaan. Baik Pak Mansur, kita jeda dulu. Ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan lanjutkan lagi di sesi kedua sejarah Islam di Nusantara. Kita membahas mengenai sejarah peristiwa Bandung Lautan Api. Kami akan segera kembali.